Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Kali ini saya akan membahas beberapa permasalahan. Yang pertama, hukum orang yang berfikih tanpa tasawuf dan hukum orang yang bertasawuf tanpa fikih. Qala Imam Malik radhiyallahu an, berkata Imam Malik radhiyallahu an, man tafaqqahu wa lam yatasawwafu faqad tafassaqu. Orang yang berfikih tanpa bertasawuf faqad tafassaq, yaitu dia fasik. Wa man tasawwafu wa lam yatafaqqahu, dan orang yang bertasawuf akan tetapi dia tidak berfikih, faqad tazandaqa, dan maka dia adalah orang yang zindik. Wa man tafaqqahu wa tasawwafu, dan orang yang berfikih dan dia juga bertasawuf, faqad tahaqqaqu, maka dia adalah orang yang benar di dalam keilmuan keagamaannya. Artinya apa? Orang yang bertasawuf tanpa fikih maka dia zindik, atau orang yang berfikih tanpa bertasawuf maka dia adalah orang yang fasik. Oleh sebab itu, bagi pelajar atau bagi penuntut ilmu sudah sepatutnya dia mempelajari fikih, kemudian dia mempelajari ilmu tasawuf. Tidak cukup seseorang itu hanya di fikih kemudian dia puas di dalam pencapaiannya, akan tetapi dia harus digandeng dengan ilmu tasawuf, karena di dalam ilmu tasawuf mengajarkan adab-adab dan etika. Dan begitu pula di dalam fikih mengajarkan pada hukum-hukum, sehingga dia melakukan suatu ibadah dengan baik dan benar dengan fikihnya, dan dia melakukan menghiasi adab di dalam ibadahnya dengan ilmu tasawuf. Karena orang yang berfikih akan mengatakan, ya saya sah-sah aja melakukan qada sholat setiap hari, atau saya sah-sah saja melakukan sholat setiap hari di akhir waktu. Akan tetapi bagi orang yang tasawuf, orang seperti ini tidak memiliki adab, tidak memiliki etika di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, orang yang berfikih tanpa bertasawuf pasti dia selalu memudah-mudahkan hukum. Akan tetapi orang yang berfikih dan bertasawuf, dia akan menjaga hukum dengan baik dan benar, karena dia telah mengkombinasi antara fikih dan tasawuf. Kemudian orang yang bertasawuf walam yatafaqqahu, akan tetapi dia tidak berfikih, faqad tazandaqa, maka dia orang yang zindik. Zindik ialah menampakkan kekufurannya, menampakkan keanehannya, menampakkan kemaksiatannya di hadapan manusia secara terang-terangan. Contoh, kita ambil contoh orang yang bertasawuf tanpa berfikih. Artinya ya udah, orang sholat itu artinya apa? Definisinya adalah mengingat, berdoa. Kata dia, ya udah, mengingat Allah ya di mana aja bisa. Artinya ketika lagi di depan laptop, ya itu namanya sholat. Artinya ketika di main bola, ya itu juga namanya sholat. Ini bagi orang yang zindik, yang bertasawuf tanpa fikih. Ya udah, yang penting hatinya aja sholat. Nggak perlu kita melakukan ruku, nggak perlu kita melakukan takbir, nggak perlu kita melakukan wudhu, nggak perlu kita melakukan bacaan-bacaan. Kita cukup diam, kemudian kita mengingat Allah, maka itu kita sudah disebut sholat, tanpa perlu melakukan praktek-praktek sebagaimana yang diajarkan di dalam fikih. Maka ini orang tersebut adalah orang yang zindik, memperlihatkan secara terang-terangan kekufurannya dia di hadapan manusia. Wa man tafaqqahu wa tasawwafu faqad tahaqqaqu, dan orang yang bertasawuf dan berfikih, maka ini adalah orang yang benar di dalam pencapaiannya di dalam ilmu agama. Karena fikih dan tasawuf harus selaras. Tidak boleh kita fikih saja kemudian tasawuf tidak, atau tasawuf saja fikih tidak.
Ini dikutip dalam kitab Tabaqatul Kubra, ya. Qala al-Imam Syafi'i radhiyallahu an. Kemudian kasus yang kedua adalah mengenai tentang karamah. Idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma'i wa yutiru fil hawa'i. Apabila kalian, misalnya kita melihat seseorang yamshi 'alal ma'i, yaitu berjalan di atas air, wa yutiru fil hawa, atau kita melihat orang dia itu berjalan terbang di udara. Fala tagtaru bihi, maka janganlah kalian tertipu dengan orang itu, hatta tu'radu amruhu 'alal kitabi was sunnati, sampai kalian itu menselaraskan atau melihat bagaimana orang tersebut berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Nabi. Ketika orang tersebut orang yang alim, orang yang soleh, orang yang selalu berpegang kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, orangnya bukan orang yang fasik, orangnya orang yang taat kepada Allah, orang yang selalu berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW, ketika dia berjalan di atas air atau dia terbang di udara, maka kemungkinan besar yang demikian itu adalah karamah. Sebaliknya, ketika dia tidak berpegang kepada Al-Quran dan tidak berpegang kepada hadis Nabi, dan orangnya pelaku maksiat, kerjaannya selalu maksiat, perilakunya fasik, kemudian kita melihat dia bisa berjalan di atas air, dia bisa terbang di udara, dia kebal senjata tajam, fala tagtaru, maka janganlah kita tertipu dengan orang tersebut, karena yang demikian itu bukan karomah, bisa jadi itu adalah tipu daya yang mentipu dayakan kita supaya kita terjebak, agar kita mengatakan dia seorang waliullah padahal dia adalah wali syaitan. Berbeda dengan kasus wali majdub atau jadab, ya, seperti Wan Sehan. Adapun Wan Sehan telah diakui oleh para ulama besar, maka terus Habib Ja'far Al-Kaf almarhum, seorang wali besar dari Kudus. Nah, tentu kita berbeda pandangan mengenai hal itu dengan kasus yang kita bahas kali ini. Adapun Wan Sehan yang dimana perilakunya nyeleneh, perilakunya itu kalau kita timbang dengan Al-Quran dan sunnah Nabi, tentu tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ya, karena beliau itu adalah orang yang telah diangkat beban taklif, artinya diwajibkan bagi beliau untuk melakukan sholat, karena akalnya telah terangkat. Akalnya terangkat karena cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita tahu hukum di dalam fikih, hukum orang gila. Bagaimana orang gila? Orang gila tentu hukumnya adalah tidak wajib sholat, tidak wajib melakukan hal-hal yang disyariatkan di dalam agama, karena orang yang tidak berakal maka tidak dibebani hukum syariat. Begitu pula juga sekelas Wan Sehan, beliau waliullah, beliau makomnya tinggi, dan itu bukan kita yang menilai, bukan saya pribadi, akan tetapi para ulama-ulama besar, dan mengakui bahwasanya beliau adalah seorang wali. Karena wali jadab kita tidak bisa menimbang dengan akal kita atau dengan ilmu fikih kita, karena beliau telah terangkat beban syariat dari diri beliau, sehingga beliau tidak diwajibkan untuk melakukan sholat dan melakukan puasa dan yang lain-lain sebagaimana kita orang yang normal pada umumnya, ya. Karena akalnya itu telah terangkat, ya, karena kecintaannya dia, mahabbahnya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, kita ambil gambaran orang yang cinta sekali kepada manusia, seorang laki-laki dan wanita. Ketika si laki-laki ini sangat cinta kepada wanita, dia bisa tergila-gila sampai dia akalnya sudah tidak berguna lagi bagi dia, sehingga kita mengatakan kepada orang tersebut, si laki-laki tersebut, nggak masuk akal dia sampai mencintai wanita itu seperti itu. Ya emang, karena di dalam
koridor cinta, akal sudah tidak digunakan lagi. Begitu pula juga para wali. Maksud sebagian wali seperti Wan Sehan, akal sudah terangkat karena sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jangan disamakan kasus ini yang kita bahas ini dengan wali jadab, wali majdub, ya. Ya, karena wali majdub dia adalah orang yang telah sampai kepada Allah, kemudian dia kembali lagi kepada basariyahnya dia atau dirinya dia, akan tetapi dia tidak kuat mengendalikan sifat basariyahnya, sifat kemanusiaannya dia di hadapan manusia lagi. Oleh sebab itu untuk wali-wali jadab, oleh sebab itu kita lebih baik diam, no comment ya. Karena juga bisa jadi wali jadab juga masih melakukan sholat. Cuma kalau kita memandang dengan cara mata zahir, mata yang tampak, atau akan tetapi kalau kita meneliti atau kita seorang yang kasyaf, orang yang bisa melihat, yang diizinkan oleh Allah melihat wali-wali Allah, maka tentu kita juga pasti melihat sholatnya Wan Sehan, kita juga bisa melihat puasanya Wan Sehan, atau kita bisa melakukan ibadahnya Wan Sehan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kasus Habib Ja'far Al-Kaf ketika dinilai ada oleh warga dikatakan masa wali nggak sholat, yang dimana itu kasusnya itu Habib Ja'far Al-Kaf beliau lagi nginap di suatu rumah, di mana rumah tersebut banyak kamarnya banyak ya. Kemudian ada seorang yang melihat ternyata beliau tidur. Terus kemudian dia bertanya apakah emang betul ini wali, masa kerjanya cuma tidur doang atau enggak melakukan ibadah. Ternyata pas dilihat di kamar-kamar yang lain, dibuka pintunya satu-satu, ternyata ada Habib Ja'far Al-Kaf, yang dimana di setiap kamarnya itu, yang di satu kamar lagi berzikir, yang di satu kamar lain beliau lagi sholat, yang di satu kamar lain beliau sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti bahwasanya wali Allah itu melakukan ibadah, cuma ibadahnya itu tidak terlihat oleh orang-orang biasa seperti kita. Kalau kita diberikan kasyaf, diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kebersihan hati dan penglihatan dengan basirah iman, basirah keyakinan, maka kita tentu bisa melihat juga ibadahnya para waliullah. Itu bisa jadi orang yang jadab itu begitu ya. Dia melakukan ibadah tapi tidak di hadapan manusia biasa seperti kita, ya. Justru kita ketika ada wali jadab begitu, hati-hati ya. Itu justru menjadi cobaan bagi kita yang normal ini. Artinya bagaimana kita di dalam diri kita itu bisa tetap berbaik sangka kepada setiap orang, walaupun orang seperti itu gitu yang kita lihat. Karena itu adalah ujian bagi kita. Ketika dihadapkan kita di depan wali jadab, bisa jadi kita diuji oleh mereka, apakah kita berburuk sangka atau kita akan berbaik sangka dengan perilaku yang mereka lakukan di hadapan kita. Ya, tentu kita harus berhati-hati ketika menghadapi wali jadab. Berhati-hati dalam rangkaian kita harus selalu minta kepada Allah agar kita dibukakan apa sih sebenarnya hikmah dibalik dia melakukan ini, dia melakukan ini, dia melakukan ini. Karena dengan begitu Allah akan membukakan kita, insya Allah, pandangan yang jernih supaya kita tahu hikmah dibalik apa yang mereka lakukan. Kemudian di sini qala Al-Ghazali, baris yang atas, berkata Imam Al-Ghazali, walau za'ama za'im ana bainahu wa bainallahi halata asqatat anhu taklif bihaitsu la tajibu alaihi salatu wa nasab wa nahwihima wa halas lahu syurbul khamri wa akala amwadin nas kama za'amahu ba'du may yad'i at-tasawuf wa hum ibahiyun fala syakka fi wujubi qatlihi 'ala al-imam aw
bahu bal qala ba'duhum qatlu wahidu minhum afdalu indallah min qatli mi'ah harbi fisabilillah. Hasyiah Bajuri. Jadi pada baris yang atas kata Imam Ghazali, walau za'ama zaim, kalau misalnya ada yang beranggapan bahwasanya antara dirinya dan Allah keadaannya itu gugur bagi dia beban hukum syariat agama yang sekiranya bihaitsulat tajibu alaihi, yang sekiranya tidak wajib bagi dia salat wala shawm wa nahwihima, atau selain keduanya, atau menghalalkan atau dihalalkan bagi dia syurbul khamri, meminum khamar, wa akla amwalin nas, atau memakan harta manusia. Kama za'amahu ba'du, sebagaimana yang dianggap oleh sebagian mayat tasawuf, orang yang menggembor-gemborkan tasawuf, wahum ibahiyun, dan mereka adalah kelompok ibahiyun, fala syakka fi wujubi qatlihi, maka tidak ragu untuk wajibnya membunuh mereka, atau membunuh mereka dalam artian kata itu alal imam, bagi imam, artinya bagi imam boleh untuk menghukum mereka hukum mati. Auna bahu balqana ba'duhum qatlu wahidu minhum, akan tetapi sebagian ulama kalau kita membunuh bukan kita ya, maksudnya hakim membunuh salah seorang dari mereka, orang yang berpendapat begitu, maka afdalu indallah, maka yang demikian itu lebih afdal, lebih utama di sisi Allah, min qatli mi'ah, daripada kita membunuh 100 orang harbi. Orang harbi adalah orang kafir harbi, kafir yang ketemu di medan perang, ya, fisabilillah ta'ala. Tidak, kafir harbi ketika kita perang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika di medan perang. Artinya ketika ada orang yang beranggapan bahwasanya dia itu sudah tidak ada beban syariat lagi bagi dia, artinya dia itu udah gugur bagi dia itu udah nggak wajib lagi sholat, dia itu udah nggak wajib lagi puasa, dia itu udah nggak wajib lagi haji, dia itu udah nggak wajib lagi melakukan ibadah yang lain-lainnya, atau bagi dia itu dia mengatakan saya itu udah dihalalkan bagi saya, artinya saya itu boleh minum khamar, saya boleh makan harta manusia secara tidak benar, ya, sebagaimana pendapat orang-orang tasawuf yang disebut ibahiyun, ya. Ketika ada orang seperti itu, ini adalah orang yang zindik, ya. Orang yang zindik artinya orang yang bertasawuf tanpa berfikih, sehingga bagi dia tuh beban syariat itu udah nggak ada, kayak dia tuh udah nggak ada kewajiban sholat maupun puasa. Maka orang seperti ini itu, ya, kata Imam Al-Ghazali, itu ya udah jangan ragu lagi gitu, wujubi qatlihi, wajib dibunuh orang kayak gitu sama seorang hakim, yang dimana tuh kalau misal pemerintahan kita tuh pemerintahan Islam, boleh tuh dibunuh alal imam, bagi seorang imam, ya. Bahkan berkata sebagian ulama juga membunuh satu orang, jenis orang seperti itu lebih utama daripada membunuh 100 orang kafir harbi yang ketika di medan perang, karena orang seperti itu membahayakan, ya. Orang seperti itu lebih berbahaya daripada kafir harbi. Orang seperti itu bisa menjadikan mindset atau bisa menjadikan suatu ideologi, suatu keyakinan, sehingga ntar banyak pengikutnya, ya. Jadi mudaratnya itu lebih besar. Sebagaimana di bawahnya ini, ya, qala Syekh Mustafa Al-Arusi fi Risalah Qusairiyah, berkata Syekh Mustafa Al-Arusi di dalam kitab Risalah Qusairiyah, lau za'ama za'im anna bainahu wa bainallah hanat asqatas anhu salati wa hanat lahu syurbul khamri wa qlama la sultan kama za'amahu jahanatu sufiyah fala syakka fi wujubi qatlihi wa qatli mislihi afdalu min qatli mi'a kafir li anna dararahu aksaru. Sebagaimana perkataan Syekh Mustafa Al-Arusi, lau za'ama za'im, kalau seandainya ada yang beranggapan, yaitu antara dirinya dan antara Allah
telah gugur keadaannya, dia itu bagi dia telah gugur dari dia apanya, sholatnya, atau telah dihalalkan kata dia untuk meminum khamar, wa akla ma'ana sultan, atau memakan, diperbolehkan makan harta pemerintahan, kama za'amahu, harta raja, sebagaimana yang dia yakini dengan kebodohan jahalati sufiyah, dengan ini adalah sufi-sufi yang bodoh. Fala syakka fi wujubi qatlihi, ya, sebagian sufi atau oknum sufi yang bodoh ini, yang tadi pendapatnya begitu, maka itu tidak ragu lagi, jangan ragu lagi atas wajibnya membunuh dia, wa qatli mislihi, atau membunuh orang yang serupa seperti dia perilakunya, mislahu afdalu min qatli mi'a kafir, lebih afdol daripada membunuh 100 orang kafir, li'anna karena orang tersebut yaitu dororohu, yaitu mudaratnya, aksaru, lebih besar dibandingkan kafir orang 100 kafir. Satu orang daripada itu lebih besar mudaratnya daripada satu orang kafir. Nah, ini perkataan Syekh Mustafa Al-Arusi. Adapun sebelumnya perkataan Imam Al-Ghazali yang dikutip dalam kitab Hasyiah Baijuri. Kalau yang di sini kita dikutip dalam kitab Sarah Risalah Qusairiyah. Ya, jadi ini adalah zindik, orang-orang yang nyeleneh dalam bertasawuf, yang dimana dia tuh seolah-olah dia tuh udah sampai kepada Allah, sehingga dia tuh udah nggak diwajibkan lagi sholat, udah nggak diwajibkan lagi zakat, nggak diwajibkan lagi hal-hal lain yang diwajibkan oleh Allah. Maka orang tersebut adalah orang yang sesat dan menyesatkan, dan dia disebut zindik. Ya, inilah yang disebut orang bertasawuf tanpa berfikih, sehingga dia menggugurkan hal-hal fikih seperti sholat dan zakat. Oleh sebab itu Imam Malik mengatakan orang tersebut adalah orang yang zindik, menunjukkan kekufurannya, menunjukkan kemaksiatannya di hadapan manusia, karena dia merasa dia telah ma'rifat, telah tinggi, telah sampai pada puncak keilahian, sehingga dia tuh udah mengatakan gugur baginya dia hal-hal syariat. Nah, ini adalah orang yang orang yang kacau, ya, nyeleneh. Nah, di sini di baris atas qala aidan Imam Al-Junaid radhiyallahu anhu, berkata Imam Junaid radhiyallahu anhu, pemukanya para tasawuf, Imam Junaid. Ya, Imam Junaid juga pernah berkata, tariqatina mabniun 'alal kitab wa sunnah. Tariqah kami, ya, adalah mabniun, yaitu tetap atau berpegang kepada Al-Quran wa sunnah, yaitu berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Artinya bertasawuf iya, berfikih iya, ya. Artinya thariqah yang menisbatkan kepada Imam Junaid Al-Baghdadi, atau kita sebagai orang yang beranggapan berpegang kepada thariqah sebagaimana thariqahnya Imam Junaid, maka tentu kita harus berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita tidak berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, atau kita berpegang hanya kepada satunya, seperti kita hanya berpegang kepada Al-Quran tanpa berpegang kepada Sunnah, atau berpegang kepada Sunnah tanpa berpegang kepada Al-Quran, maka kita keluar daripada thariqahnya para ulama, atau thariqahnya Imam Junaid Al-Baghdadi. Karena ahli sunnati wal jamaah cirinya adalah yang pertama bertasawuf, ya, dan tasawufnya itu berpegang kepada Imam Junaid dan Imam Al-Ghazali. Kemudian yang kedua dari segi akidah berpegang kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari atau Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kemudian dalam berfikih berpegang kepada salah satu imam 4 mazhab. Itu ciri ahli sunnah wal jamaah. Yang pertama berpegang kepada Al-Quran dan hadis, kemudian bertasawuf berpegang kepada Imam Junaid dan kepada Imam Al-Ghazali, kemudian dalam berakidah berpegang kepada akidah Syairah dan akidah Maturidiyah, dan dalam berfikih berpegang kepada salah satu imam mazhab, baik itu Imam Abu Hanifah
atau Imam Malik atau Imam Syafi'i atau Imam Ahmad bin Hambal. Ketika kita keluar, maka kita tidak dikatakan ahli sunnati wal jamaah, yaitu kita tidak dikatakan ahli sunnah wal jamaah. Ya, apa kata Imam Junaid pada baris yang atas? Allazi yasruku wallazi yuzanni minan asati ahsanu halan minhum. Orang yang mencuri wallazi yuzanni, dan orang yang berzina, minal asa, yaitu dari perbuatan-perbuatan maksiat, ahsanu, itu lebih bagus. Orang mencuri dan orang yang berzina itu lebih bagus keadaannya, halan, keadaannya, minhum, daripada orang-orang yang tadi mengatakan saya itu udah gak wajib sholat, saya itu udah gak wajib zakat. Jadi orang yang berzina, orang yang mencuri, yang masih meyakini wajibnya sholat, masih meyakini wajibnya puasa dan yang lain-lain hukum-hukum syariat, itu masih bagus perilakunya daripada orang yang mengatakan bahwa sholat, puasa itu udah gak wajib. Tentu ini menjadi barometer bagi kita, ya, agar kita berhati-hati dengan menghadapi orang-orang seperti itu. Itu adalah orang-orang zindik. Dan kita juga berhati-hati dengan orang-orang fasik yang berfikih tanpa disertai dengan ilmu tasawuf, karena dia akan memudah-mudahkan hukum agama. Dia akan memudah-mudahkan, ya, syariatnya Rasulullah SAW. Ya, oleh sebab itu, bagi kita yang merintis jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, kita harus berpegang dengan dua pegangan ini, yaitu pertama kita harus berpegang kepada fikih, kemudian kita berpegang kepada tasawuf, dan kita juga berpegang pada Al-Quran dan hadis. Kemudian dan sesuai dengan pemahaman para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Artinya berpegang pada Al-Quran, hadis dengan sesuai pemahaman para ahli sunnati wal jamaah, para ulama ahli sunnah wal jamaah. Ini sedikit permasalahan mengenai tentang tasawuf, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, ya. Di sini tidak ada unsur kepentingan, di sini ilmiah, ya. Di sini pemaparan ilmiah dalam rangka kita agar mengetahui kelompok-kelompok atau mindset pemikiran ideologi yang menyimpang dengan kita membaca perkataan Imam Malik, dengan kita membaca perkataannya Imam Syafi'i, dengan kita mendengarkan perkataannya Imam Ghazali atau perkataannya Syekh Mustafa Al-Arusi dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Jadi Imam Junaid, Syekh Mustafa Al-Arusi, kemudian Imam Ghazali, Imam Malik, Imam Syafi'i memberikan kita ilmu di dalam kajian kali ini agar kita berhati-hati di dalam menuntut ilmu, di dalam pemikiran, di dalam agama kita, agama Islam, supaya kita tidak terjebak di dalam ideologi-ideologi yang menyimpang daripada pemikiran-pemikiran ulama ahli sunnah wal jamaah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.